لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabillah wa atimul hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin para jamaah calon-calon Duyufur Rahman, yang mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini di majlis yang penuh dengan berkah, majlis ijabah, kita doa dan munajat, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah istiqomahkan ibadah kita. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kami jadi anak cucu yang soleh dan solehah. Ya Allah, berikanlah pada kami rezeki yang halal dan berkah. Semoga bisa berangkat ke Mekah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir, berkumpul dan bisa berziarah kembali ke makam baginda Rasulullah dan juga Mekah Al-Mukarramah. Dengan harapan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, haji kita dan ibadah umroh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi haji dan umroh yang mabrur. Yang kedua, ta'zim, khusus kita tujukan kepada makhluk yang sempurna, contoh teladan buat kita semuanya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita semuanya yang hadir akan dicatat sebagai pengikut yang setia mengamalkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Amin, amin Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, para calon Duyufur Rahman yang saya hormati, tayangan ini kami persembahkan dalam rangka untuk memberikan hadiah yang terindah kepada para calon-calon tamu Allah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ada dua kalimat. Yang pertama yaitu wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh kamu. Kesempurnaan ibadah haji dan umroh harus meliputi tiga perkara. Yang pertama yaitu kesempurnaan ibadah fisik. Fisik harus sehat dalam keadaan sempurna. Kemudian yang kedua yaitu kesempurnaan karena memiliki harta. Dan yang ketiga yaitu memiliki ilmu, bekal ilmu. Salah satu diantaranya memberikan bekal kepada para jamaah untuk mengikuti manasik umrah. Dengan harapan, dengan ketiganya dia memiliki fisik yang sehat, memiliki harta yang cukup, kemudian memiliki ilmu yang memadai, maka yang bersangkutan akan memperoleh haji dan umroh yang Kalimat yang kedua adalah lillah. Lillah harus diulang kembali, ditata kembali niat kita untuk berangkat haji dan umroh, bukan karena harta, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, tetangga kita atau mungkin rekan kerja kita, tapi yang kita harapkan adalah lillah, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga buat orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh, tidak ada beban buat orang yang bersangkutan. Ketika dia pulang haji, dia pulang umroh, dia tidak dipanggil Pak Haji. Maka kenapa? Karena yang diharapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, para jamaah dan calon-calon Duyufur Rahman yang saya hormati, ada beberapa hal sebelum yang bersangkutan untuk berangkat menunaikan ibadah haji dan umroh. Yang pertama, yang perlu dicatat bahwa yang bersangkutan harus awali dulu. Mungkin ada di antara jamaah yang ingin melakukan kegiatan walimatus safar, minta doa kepada para jamaah, kepada para tetangga, mengundang handai tolan dan sebagainya. Silakan, tidak ada masalah. Kalau ada sementara yang menganggap itu adalah perkara bid'ah, tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah dalam satu riwayat beliau pernah minta doa kepada Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab beliau ingin berangkat, dan beliau pada waktu itu berkata kepada Umar, ya Umar, la tansani fi du'ai. Wahai Umar, jangan lupakan kami dalam doa kamu. Artinya kalau Rasulullah ingin beliau berdoa kepada Allah, langsung diijabah oleh Allah. Tapi beliau minta kepada orang-orang yang ingin berangkat haji, beliau minta kepada Umar bin Khattab untuk minta didoakan.
Hal ini sama dengan kita. Seperti kita ingin berangkat haji dan umroh, kita ngundang tetangga, kita ngundang handai tolan, kita minta agar kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kita pulang memperoleh gelar haji dan umroh yang mabrur. Hadirin yang berbahagia, setelah bersangkutan itu dia menunaikan dan pada hari hanya ingin berangkat, maka disunahkan, dianjurkan dulu untuk melakukan sholat sunnah safar. Bisa dilakukan di rumah dan afdolnya bisa dilakukan di dalam masjid. Dia lakukan dengan ucapan niat Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatas safar rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Seperti biasa, seperti sholat sunnah yang lainnya. Diawali dengan iftitah, kemudian surat Al-Fatihah. Di rakaat yang pertama awali dengan qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah baca dengan mengiringi dengan surat yang ikhlas, qul huwallahu ahad. Kemudian selesai. Hadirin yang berbahagia, ketika yang bersangkutan setelah sholat, kemudian bisa kita bayangkan, ini adalah sebuah pelajaran yang sangat indah. Ketika yang bersangkutan selesai sholat, kemudian dikelilingi oleh handai tolan, maka pada waktu itu ada pelajaran yang sangat indah dan menarik bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh, persis seperti orang yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menggunakan pakaian yang putih, keluar dari rumah diazankan, kemudian dia akan dihantar oleh orang yang banyak, persis akan pulang menuju Allah. Oleh karenanya buat orang-orang yang menunaikan ibadah haji, ini merupakan pelajaran yang penting dan indah, bahwasanya yang bersangkutan akan kembali kepada Allah dan dia pun merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, para calon duyufur rahman, setelah yang bersangkutan dia melakukan sholat, kemudian bermaaf-maafan, kemudian dia langsung berangkat menuju bandara. Ketika bandara, maka berkumpullah mereka dengan para jamaah yang lainnya. Ketika mereka berkumpul dengan para jamaah yang lainnya, maka sebelum berangkat dan sebelum masuk, mereka doa terlebih dahulu dengan satu harapan, mudah-mudahan perjalanan ini membawa berkah, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang bersangkutan pulang kembali dalam keadaan bertemu dengan keluarga dalam keadaan selamat dan mendapatkan gelar umroh yang mabrurah. Hadirin yang berbahagia, setelah perjalanan maka kita akan memasuki pesawat. Ada saran, ada himbauan kepada para jamaah bahwa perjalanan yang akan kita lakukan adalah bukan perjalanan menuju Amerika, bukan ke Australia, tapi kita perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya selama perjalanan kurang lebih 9 jam di dalam pesawat, maka diharapkan para jamaah untuk memperbanyak berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, kemudian untuk melakukan hal-hal yang baik. Dihindari untuk perkara ghibah, membicarakan kejelekan orang lain atau perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Perbanyak berzikir, perbanyak ibadah, perbanyak basahkan lidah kita dengan kalimat tahmid, takbir dan lain sebagainya. Kemudian apakah ketika pada waktu di perjalanan kita diperbolehkan untuk melakukan atau kita dianjurkan untuk tetap melakukan ibadah sholat? Maka tata cara ibadah sholat yang bisa kita lakukan di dalam pesawat, Allah berikan rukhsah, Allah berikan keringanan kepada kita. Yang semestinya kita harus dipisah, tidak boleh digabung, maka di dalam pesawat kita diperintahkan untuk diperbolehkan digabung atau dijamak. Kemudian yang 4 rakaat zuhur, asar bisa berubah dan dia rakaatnya menjadi 2. Hadirin, setelah yang bersangkutan, dia selama perjalanan kurang lebih 9 jam, kemudian beliau tibalah sampai di Jeddah. Ketika beliau di Jeddah, dibutuhkan lagi sebuah kesabaran. Mungkin untuk orang-orang kaya, orang-orang yang tinggi jabatan dan sebagainya, maka dia harus antri, dia harus menunggu ketika di check-in, pemeriksaan imigrasi dan sebagainya. Inilah dibutuhkan kesabaran. Saya selalu beritahukan kepada para jamaah, kalau sementara ini mungkin jamaah mempersiapkan 1 koper, harus siapkan lagi 1 koper. Isi perbanyak dengan sabar. Tidak boleh kita berkata, Ustaz, dia tahu gak kalau saya ini orang kaya? Tidak ada di sana. Ustaz tahu gak kalau saya punya jabatan yang tinggi? Tidak ngaruh di sana. Karena di sana diuji kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita sampai di Jeddah, kemudian pemeriksaan imigrasi, kemudian kita akan melakukan selanjutnya adalah kita akan memasuki bis dan segera menuju kota Madinah. Subhanallah.
Setelah kita sampai di kota Madinah, maka perasaan rindu, perasaan capek akan hilang. Ketika kita bertanya, Ustadz, mana yang namanya kota Madinah? Mana yang namanya Masjid Nabawi? Hadirin yang berbahagia, kita bisa perhatikan, inilah satu keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi satu kali saja, dia berjamaah di Masjid Nabawi, maka Allah akan berikan pahala kepada orang yang bersangkutan 1000 pahala bila dibandingkan dengan sholat di masjid yang lainnya. Hadirin yang berbahagia, subhanallah, inilah ajaran Rasulullah kepada kita semuanya untuk memperbanyak berjamaah di Masjid Nabawi. Jadi kegiatan para jamaah selama 3 hari kurang lebih di Masjid Nabawi di Madinah, maka yang harus diperbanyak adalah memperbanyak untuk sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Malam harinya diisi dengan kegiatan tahajud, kemudian qiyamul lail, baca Quran, i'tikaf, dan lain sebagainya. Jamaah bisa perhatikan bahwasanya bertepatan yang berada di bawah kubah berwarna hijau itu, disitulah letak makamnya baginda sang kekasih Allah, baginda Rasulullah SAW. Hadirin yang berbahagia, ada 2 keistimewaan. Ada 2 tempat, maka dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat. Silakan para jamaah, mungkin ada yang membaca salawat Ibrahimiyah, mungkin ada yang membaca salawat Kamilah, salawat Munjiyah, dan lain sebagainya. Tapi minimal cucurkan rahmat kepada. Hadirin yang berbahagia, calon doyukur rahmat. Adapun tempat yang kedua, yang merupakan tempat yang diidam-idamkan bagi orang dan para jamaah yang hadir di Masjid Nabawi yang disebut dengan Raudhah. Ma bainal baiti wa minbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumah dan mimbarku, rumahnya beliau yang sekarang adalah makamnya baginda Rasulullah, antara dengan mimbarnya beliau, itulah yang disebut dengan raudhah, taman daripada taman-taman surga. Ada sebagian ulama mengatakan ini adalah visualisasi, gambaran taman daripada taman-taman surga yang nanti akan kita temui nanti di surga yang hakiki. Hadirin yang berbahagia, apa yang kita lakukan ketika kita berada di raudhah? Walaupun bisa dibuka nanti para jamaah, ada doa khusus ketika kita berada di raudhah. Namun hakikatnya pada saat itu adalah tempat ijabah, waktu yang ijabah. Doalah kita di dalamnya dengan doa yang kita memang pahami, doa dengan bahasa kita. Silakan para jamaah untuk berdoa. Ada 2 keistimewaan para jamaah. Yang pertama, jamaah menemukan yang disebut dengan amkanul ijabah, tempat ijabah. Salah satu di antara tempat ijabah adalah raudhah. Yang kedua, awqatul ijabah, waktu yang ijabah. Manfaatkan doa di tempat yang istimewa ini. Inilah yang disebut dengan raudhah. Para jamaah mungkin sementara ini banyak yang keliru. Ketika beliau masuk ke raudhah, dia sudah berada dan dia menganggap, Ustadz, saya sudah berada di raudhah, tapi ternyata kakinya masih nginjak di karpet yang warna merah. Karena ciri khas daripada raudhah adalah beliau memiliki karpet yang hijau keabu-abuan. Ketika jamaah berada di situ, apa yang beliau lakukan? Pertama, sholat sunnah hajat 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal hajat rakataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian iftitah dan baca Al-Fatihah, kemudian baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua baca surat Al-Fatihah, kemudian rakaat yang setelah Al-Fatihah membaca Qul huwallahu ahad. Dan setelah itu mohon dan minta kepada Allah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya yakin para jamaah ketika dimulai di Indonesia ada yang memiliki hajat, ada yang memiliki keinginan, problematika kehidupan, minta kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku dia minta kepadaku, katakan aku ini dekat. Inilah tempat yang begitu diidam-idamkan buat orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah. Dan itu letaknya berada di Masjid Nabawi. Kemudian selanjutnya ada satu tempat yang nanti akan dikunjungi oleh para jamaah, yang dia berada di sebelah sisinya Masjid Nabawi, yang dikenal dengan pemakaman Baqi. Disitulah dimakamkan beberapa istrinya baginda Rasulullah. Ada 9 istri menurut riwayat yang dimakamkan di pemakaman Baqi. Salah satu di antaranya yang tidak dimakamkan yaitu Siti Khadijah. Siti Khadijah dimakamkan tidak di makam Baqi, tapi beliau dimakamkan yaitu di Ma'la. Hadirin yang berbahagia, siapa saja dimakamkan di sini? Yaitu para istrinya baginda Rasulullah, kemudian para sahabat, kemudian anak-anaknya beliau, cucu-cucunya beliau, dan sebagainya di pemakaman Baqi. Sehingga para jamaah dianjurkan untuk berdoa, yaitu di Baqi Al-Gharqad. Dan berdoanya nanti bisa dibuka di dalam buku manasik yang nanti akan disampaikan oleh para mutawif.
Hadirin yang berbahagia, ketika jamaah berada di pemakaman Baqi, maka kita dianjurkan untuk mendoakan para syuhada yang berada di Baqi. Itulah tempat pemakaman umum yang berada di kota Madinah, selain tempat pemakaman umum yang lainnya. Oleh karenanya kita berdoa mudah-mudahan seluruh yang berada di pemakaman Baqi, para sahabat, para istri-istrinya baginda Rasulullah, zuriyahnya baginda Rasulullah, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas amal ibadahnya, dan Allah terangi kuburannya, dan Allah jadikan makbarahnya raudhah min riyadil jannah. Hadirin para jamaah, calon-calon duyufur rahman. Kemudian selanjutnya ketika para jamaah di hari yang kedua maka akan melakukan city tour atau perjalanan menuju tempat-tempat sejarah, napak tilas yang berada di tempat-tempat yang ada di kota Madinah. Salah satu di antaranya adalah tempat bersejarah, yaitu Masjid Quba. Masjid yang pertama kali dibangun oleh baginda Rasulullah. Beliau ketika sampai di kota Madinah, beliau tidak membangun apartemen, beliau tidak membangun rumahnya beliau sendiri, bahkan yang beliau bangun adalah masjid. Apa pelajaran yang dapat diambil? Untuk merubah sebuah peradaban manusia, maka dimulailah dari masjid. Untuk merubah karakter manusia, dimulailah dari masjid. Untuk merubah sebuah komunitas dalam kehidupan bermasyarakat, mulailah dari masjid. Oleh karenanya, ketika beliau sampai di kota Madinah, yang beliau bangun adalah Masjid Quba. Inilah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Ketika onta beliau yang bernama Kaswah, kemudian beliau sampai disambut oleh para orang-orang Ansor pada waktu itu. Maka dilepaslah ontaknya pada waktu itu dan berhentilah di sebuah tanah milik anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Apa yang beliau lakukan? Dibebaskan tanah itu. Kemudian diletakkanlah pada saat itu, yaitu disitulah letak pertama kali dibangunnya Masjid Quba. Ada satu keutamaan, apabila para jamaah beliau datang pagi hari, kemudian tempat yang pertama kali yang nanti akan dikunjungi oleh para jamaah dalam Masjid Quba. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang sholat satu kali di Masjid Quba, maka pahalanya bagikan satu kali umrah. Subhanallah. Hadirin yang berbahagia, jangan tinggalkan kesempatan ini. Waktu yang begitu berharga, ketika kita sampai di Masjid Quba, laksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian lanjutkan dengan sholat sunnah duha, lanjutkan dengan sholat sunnah yang lainnya. Maka Rasulullah akan memberikan pahala kepada orang yang bersangkutan bagaikan satu kali umrah. Subhanallah. Kemudian selanjutnya, para jamaah akan melewati, akan melihat satu tempat bersejarah yang berikutnya, yang disebut dengan Masjid Qiblatain. Kenapa disebut Masjid Qiblatain? Menurut bahasa, Qiblatain bermakna yaitu masjid yang memiliki dua kiblat. Karena awalnya baginda Rasulullah dengan para sahabat sebelum turunnya surat Al-Baqarah ayat 144, beliau semuanya menghadap ke Masjidil Aqsa. Ketika beliau menghadap ke Masjidil Aqsa, pada saat sholat zuhur di rakaat yang kedua, beliau turunlah surat Al-Baqarah ayat 144 yang memerintahkan kepada umat Islam dan baginda Rasulullah untuk berpaling. Wawalli wajhaka syatral masjidil haram. Oleh karenanya, disitulah letak pertama kali perpindahan Ka'bah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Oleh karenanya disebut dengan Masjid Qiblatain, yaitu masjid yang memiliki dua kiblat. Kemudian selanjutnya, tempat berikutnya yang nanti akan dikunjungi oleh para jamaah yang tidak kalah menariknya, yaitu Jabal Uhud. Satu gunung yang menurut riwayat adalah salah satu di antara ribuan gunung yang nanti akan berada di sorga. Inilah pondasi daripada sorga. Dan bahkan dalam satu riwayat, ketika baginda Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar, Umar, kemudian gunung Uhud itu bergetar. Sehingga pada Rasulullah pada waktu itu berkata, wahai Uhud, berhentilah engkau, karena di atas kaki ini telah berdiri yaitu sang kekasih Allah dan dengan dua sahabat yang sangat mulia. Ini adalah satu gunung yang nanti akan ditemukan dan akan diziarahi oleh para jamaah baik yang haji maupun yang umrah. Ketika kita berada di Jabal Uhud, maka kita dianjurkan untuk berdoa kepada para syuhada Uhud. Salah satu di antaranya yaitu pada saat itu terjadilah peperangan antara orang-orang muslim dengan orang-orang kafir dan banyak sekali para syuhada yang wafat. Salah satu di antaranya paman baginda Rasulullah Hamzah, kemudian Mus'ab bin Umair dan lain sebagainya. Banyak para syuhada yang lainnya. Oleh karenanya para jamaah pada saat itu dianjurkan kita bersama-sama untuk kita tujukan khusus, kita hadiahkan buat para syuhada Uhud. Semoga kita semuanya yang hadir akan masuk surga bersama para syuhada Uhud yang lainnya. Amin, amin, Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian ada satu catatan,
yang ingin saya beritahukan kepada para jamaah ketika di Uhud, untuk tidak naik ke atas, cukup berdoa di bawah saja. Karena ini akan mengundang beberapa hal. Salah satu di antaranya tukang foto, kemudian hal-hal mungkin yang tidak diinginkan jatuh dan sebagainya. Maka saya menganjurkan para jamaah untuk di bawah, cukup kita berdoa untuk para syuhada Uhud dan kita kirimkan Fatihah buat mereka semuanya. Selanjutnya, setelah jamaah sudah berkunjung ke Uhud, kemudian ke Masjid Qiblatain, Masjid Quba dan sebagainya, maka ada salah satu tempat yang nanti akan jamaah umroh kunjungi, yaitu yang disebut dengan Mazra'ah atau kebun korma. Silakan para jamaah untuk menikmati, berbelanja korma dengan niatkan bahwa apa yang dibelanjakan itu akan dijadikan hadiah untuk saudara-saudara kita di tanah air. Semoga ini bermanfaat dan juga menjadi sedekah buat kita semuanya. Hadirin para jamaah calon duyuh Rahman yang saya hormati, setelah perjalanan maka nanti jamaah di hari yang terakhir sore hari akan dilakukan kembali, yaitu manasik untuk pemantapan. Maka pada waktu itu diberikan manasik oleh para mutawif, dan ketika kita mendengar bahwasanya jadwal berikutnya adalah yaitu para jamaah diperintahkan besok paginya untuk berkumpul di lobi, sehingga untuk mempersiapkan diri untuk mengambil mikot nanti di Masjid Bir Ali. Apa yang dilakukan oleh para jamaah? Yang pertama, para jamaah dianjurkan untuk mandi sunnah terlebih dahulu, mandi sunnah ihram dengan niatnya Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla sunnatal ihram lillahi ta'ala. Saya niat mandi sunnah ihram karena Allah. Silakan. Kemudian setelah itu para jamaah dianjurkan untuk bersihkan tubuhnya. Silakan untuk menggosok gigi, kemudian sabun mandi seperti biasa orang mandi. Kemudian untuk melakukan sunnah yang lainnya, untuk yang laki-laki bisa mencukur kumis, kemudian gunting kuku dan sebagainya. Perkara-perkara sunnah yang nanti harus dilakukan dan dianjurkan untuk dilaksanakan oleh para jamaah. Setelah para jamaah sudah siap, maka dianjurkan dimulai dari hotel, para jamaah dianjurkan untuk menggunakan pakaian ihram dalam keadaan suci. Setelah menggunakan pakaian ihram dalam keadaan suci, maka berkumpullah di lobi. Setelah berkumpul di lobi, kemudian masuklah kita ke dalam bis. Semua para jamaah untuk masuk ke dalam bis. Setelah masuk ke dalam bis, maka selanjutnya bersama-sama kita tinggalkan kota Madinah dalam keadaan penuh kenangan, dan dengan harapan mudah-mudahan Allah mengembalikan kita kembali kepada tempat yang salah satu di antara tempat yang mulia di muka bumi ini, yaitu kota Madinah. Allahumma rizukna al-auda thumma al-auda. Ya Allah, berikan saya kembali rezeki untuk bisa balik lagi dan balik lagi ke kota Madinah yang kau cintai ini, ya Allah. Hadirin yang berbahagia, calon duyuh Rahman yang saya hormati, setelah para berjamaah siap dengan menggunakan pakaian ihram, baik yang dimulai dari hotel ataukah mungkin dimulai nanti dari Masjid Bir Ali. Setelah para jamaah siap, yang laki-laki dengan menggunakan dua pakaian helai putih yang dikenal dengan pakaian ihram, kemudian masuk ke dalam bis, kemudian perjalanan menuju Masjid Bir Ali. Apa yang dilakukan ketika di Masjid Bir Ali? Hadirin para jamaah calon duyuh Rahman yang saya hormati, yang dilakukan oleh para jamaah ketika sampai di Masjid Bir Ali adalah masuk ke dalam masjid, kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat dilanjutkan dengan sholat sunnah ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal ihram sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat untuk melakukan sholat sunnah ihram 2 rakaat karena Allah. Rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah membaca Qul huwallahu ahad. Setelah salam kemudian membaca tahiyat akhir, kemudian salam assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian langsung niat. Lafadzkan dengan lafadz Bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan. Alhamdulillah, tidak terasa bahwa kita sudah melalui perjalanan 2 hari di Masjid Nabawi atau di kota Madinah. Kesimpulannya apa yang kita lakukan ketika kita berada di kota Madinah? Yang pertama yaitu banyak memperbanyak beribadah sholat sunnah di Masjid Nabawi. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah, barang siapa yang 1 kali sholat di Masjid Nabawi, maka Allah akan memberikan pahala 1000 kali kita sholat di masjid yang ada di luar Masjid Nabawi. Subhanallah,
Kemudian apa saja yang kita lakukan? Malam hari kita qiyamul lail, kemudian memperbanyak etika, kemudian qiraatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, dan juga berzikir dan lain sebagainya. Ada beberapa sabda baginda Rasulullah dalam hadis sahih disebutkan, barang siapa yang dia sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullah hatta tatlu'us syams, kemudian dia duduk sampai berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, maka pahalanya bagaikan haji dan umroh yang mabrur dan mabrur. Subhanallah. Hadirin yang berbahagia, oleh karenanya saya menganjurkan kepada para calon duyufur Rahman dan duyufur Rasul, tamu-tamu Allah dan tamu-tamu Rasul, perbanyaklah ibadah setelah ba'da salat subuh untuk memperbanyak berzikir kepada Allah. Kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat, kemudian baru dilanjutkan dengan aktivitas kembali ke pemondokan atau hotel. Hadirin para calon duyufur Rahman dan duyufur Rasul, tamu-tamu Allah dan tamu-tamu Rasul, setelah para jamaah melakukan sholat sunnah ihram di Masjid Bir Ali, kemudian apa yang dilakukan berikutnya? Maka jamaah untuk melafadzkan niat Bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan. Maka semenjak jamaah beliau melakukan dan melafadzkan niat, maka sudah tidak boleh lagi melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti menggunting kuku, kemudian menggunting rambut, berkata kotor, melakukan perbuatan maksiat, membunuh binatang dan perkara-perkara yang lainnya. Karena apabila jamaah setelah yang bersangkutan dia menggunakan dan melafalkan niat, kemudian dia melakukan perkara-perkara yang tadi telah disebutkan, maka yang bersangkutan harus membayar dam atau denda. Kemudian jamaah selanjutnya menuju ke bis. Untuk menuju kota Mekah, perjalanan kurang lebih 5-6 jam. Apa yang dilakukan selama jamaah menuju dari Masjid Bir Ali menuju kota Mekah? Maka dianjurkan untuk memperbanyak membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Perbanyak membaca talbiyah selama perjalanan kurang lebih, maka diperbanyakkan dan digunakan untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang baik. Apakah membaca talbiyah, apakah berzikir kepada Allah, kemudian ataukah membaca Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, di tengah perjalanan maka jamaah nanti akan menemukan rest area. Disitulah nanti kita akan melakukan yaitu sholat jama', qashar dan takdim, untuk melakukan sholat maghrib dan isya secara digabung, secara berjamaah. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa bahwa perjalanan menuju kota Mekah memakan waktu kurang lebih 5-6 jam. Maka sampailah kita tiba yaitu di kota yang kita cintai, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Hadirin yang berbahagia, calon duyufur Rahman yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah akan masuk ke dalam hotel yang telah disediakan. Check in, kemudian masuk dan pemberian kunci. Setelah pemberian kunci, para jamaah istirahat sejenak, kemudian makan malam untuk mempersiapkan ibadah berikutnya. Setelah jamaah masing-masing sudah mendapatkan kamar dan mendapatkan kunci sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh mutawif, maka jamaah selanjutnya dia akan melakukan yaitu ibadah rukun berikutnya, yaitu tawaf di Masjidil Haram. Hadirin yang berbahagia, oleh karenanya tolong hal-hal ini diperhatikan oleh para jamaah, bahwasanya jamaah posisinya masih tetap dalam keadaan ihram. Tidak boleh untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan ketika ihram, seperti jamaah mandi, kemudian gosok gigi, kemudian membuka pakaian ihram, kemudian menggunting kuku, atau memakai wangi-wangian. Maka apabila jamaah melakukan itu semuanya, maka sudah dipastikan jamaah harus membayar dam atau denda. Alhamdulillah, rehat sejenak sudah kita lakukan, kemudian kita sudah makan malam. Namun ada satu perkara rukun yang harus kita kerjakan untuk menyempurnakan ibadah umroh kita. Setelah para jamaah kemudian rehat dan makan malam, maka jamaah harus berkumpul di lobi
untuk kita bersama-sama berangkat ke Masjidil Haram. Hadirin yang berbahagia, selama perjalanan dari hotel menuju Masjidil Haram, dianjurkan tetap perbanyak membaca talbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, kami memenuhi panggilan Engkau ya Allah, kami penuhi panggilan Engkau ya Allah. Selama perjalanan dari hotel menuju Masjidil Haram, maka kita diperbanyak untuk memperbanyak membaca talbiyah, berzikir, membaca tasbih dan lain sebagainya. Setelah kita berada di depan Masjidil Haram, subhanallah, rasa terharu, rasa semangat kita untuk bertemu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dianjurkan ada adab-adabnya. Kita memasuki Masjidil Haram, maka ada adab-adab yang harus kita lakukan. Salah satu diantaranya kita ucapkan niat untuk memasuki Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa dakhilna jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alait ya zal jalali wal ikram. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Langkahkan dengan awali dengan kaki kanan, kemudian terus menuju tempat tawaf para jamaah akan lakukan. Nanti kita akan menemui yaitu sebuah pelataran di mana kita akan melakukan dan para jamaah dari seluruh berbagai penjuru melakukan ibadah tawaf. Hadirin para calon duyufur Rahman dan duyufur Rasul, ketika kita memasuki dan melihat Ka'bah, ada doa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah. Hadirin yang berbahagia, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hazal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa zid man syarafahu wa karamahu mimman hajjahu aw ya'tamarahu tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Hadirin yang berbahagia, sebuah kesempatan yang tiada tara, kenikmatan yang begitu tinggi yang akan dirasakan oleh bagi orang-orang yang beriman. Ketika yang bersangkutan melihat Ka'bah, kemudian dia meneteskan air mata, ini merupakan momentum yang paling indah. Berpuluh-puluh tahun kita sholat, kita menghadap Allah mustaqbilal kiblati, tapi kita tidak melihat Ka'bahnya. Saat ini Allah memberikan keistimewaan, kesempatan kepada kita untuk bisa melihat Ka'bah. Subhanallah. Hadirin yang berbahagia, ini merupakan sebuah kenikmatan. Oleh karenanya, tidak ada rasa syukur kecuali kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, ketika kita memasuki Ka'bah dan untuk memulai tawaf, maka tidak sembarangan kita akan memulainya. Ada start, ada tempat di mana seseorang memulainya untuk melakukan start awal kita melakukan tawaf. Diperhatikan oleh para jamaah, sejajar harus dengan Hajar Aswad. Kemudian lihat lampu warna hijau. Kemudian ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kenapa harus dengan isyarat? Karena baginda Rasulullah ketika beliau ingin melakukan tawaf, beliau pada waktu itu beliau mencium Hajar Aswad terlebih dahulu. Tapi saat ini tidak mungkin buat kita. Maka para jamaah dianjurkan untuk menggunakan isyarat dengan melihat Ka'bah, kemudian rukun Hajar Aswad, kemudian diperhatikan lampu warna hijau, kemudian memulainya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Memang di dalam aturan atau di dalam ketentuan manasik ada beberapa doa. Pertama, doa tawaf putaran yang pertama. Ada doa tawaf putaran yang kedua. Ada doa tawaf putaran yang ketiga. Namun saya menganjurkan untuk mempermudah. Bisa saja para jamaah untuk mengambil bacaan-bacaan yang standar, yaitu kalimat tasbih, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ketika di rukun yamani, maka jamaah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim tanpa mengucapkan istislam. Dari rukun yamani dan Hajar Aswad, maka ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa dakhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Kemudian sampai di rukun Hajar Aswad, lihat kembali untuk menuju putaran yang kedua. Sambil kita melihat Hajar Aswad, kemudian lampu warna hijau, dan memulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Sambil tatapan melihat Hajar Aswad, kemudian melakukan putaran yang kedua. Terus, seperti itu yang kita lakukan oleh para jamaah. Sampai di putaran yang ketujuh, kemudian berakhir di Hajar Aswad, kemudian bergeser sedikit dan membaca doa dengan menghadap multazam. Hadirin yang berbahagia, setelah para jamaah melakukan rukun berikutnya, yaitu melakukan tawaf 7 kali di Masjidil mengelilingi Ka'bah, kemudian selanjutnya jamaah untuk disunnahkan untuk sholat 2 rakaat dengan sejajar menghadap makam Ibrahim. Hadirin yang berbahagia, dengan melakukan sholat sunnah 2 rakaat dengan sejajar menghadap makam Ibrahim, kemudian jamaah melakukan sholat sunnah 2 rakaat dengan sifat tahfidz, yaitu ringan. Awali dulu dengan ucapan dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat tawaf rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Membaca iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah, kemudian rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah membaca qul huwallahu ahad. Kemudian dilanjutkan Assalamualaikum dan doa setelah sholat sunat tawaf. Hadirin yang berbahagia, mungkin ada kendala buat para jamaah untuk bisa sholat langsung di depan makam Ibrahim. Namun sebagian ulama mengatakan dipersilakan. Apakah dia tidak sejajar, yang penting dia bertujuan untuk sholat sunnah 2 rakaat sejajar di makam Ibrahim. Bisa dibayangkan, kalau saja kita harus sholat di depan makam Ibrahim, subhanallah, begitu padatnya mereka para jamaah yang melakukan ibadah tawaf. Oleh karenanya diberikan kemudahan untuk mundur, sehingga kita upayakan bahwa kita sholat sejajar dengan makam Ibrahim. Hadirin yang berbahagia, calon-calon Riyukur Rahman yang saya hormati, setelah kita melakukan sholat sunnah tawaf 2 rakaat, maka disunnahkan selanjutnya untuk meminum air zam-zam. Subhanallah, ini mungkin Allah memberitahukan kepada kita agar setelah kita begitu lelah, begitu kita capek, maka kita dianjurkan untuk rehat sejenak dengan sambil meminum air zam-zam. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun adabnya untuk meminum air zam-zam, Rasulullah SAW pernah bersabda, ma'u zam-zam 5 suribalah. Air zam-zam itu tergantung niat apa yang akan kita lakukan. Ketika kita berniat, ketika kita ingin memiliki kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin buat anak-anak kita agar mereka memiliki kecerdasan, silakan. Ma'u zam-zam 5 suribalah. Hadirin yang berbahagia, awali dulu dengan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa sifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Sambil kita meminum air zam-zam dengan mengharapkan semoga semua niat kita diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, setelah para jamaah meminum air zam-zam, terkadang ada beberapa jamaah kita yang dia itu mungkin harus mengulang kembali, atau mungkin terlambat, atau mungkin dia berhadas. Maka kita sejenak untuk kumpul sebelum kita melanjutkan rukun yang berikutnya, yaitu sa'i antara Safa dan Marwah. Ketika kita ingin memulai sa'i, maka para jamaah akan menuju Bukit Safa, maka dia akan harus menanjak. Ketika menanjak itulah kita akan dianjurkan untuk membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada Allah bihi wa rasuluh inna safa wal marwata min sa'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Posisi pada waktu itu sambil menanjak, kita bayangkan bagaimana figur Siti Hajar berusaha untuk membawa anaknya kemudian menuju Bukit Safa, kemudian pada waktu itu mencari air untuk memberikan kehidupan kepada anaknya. Subhanallah, pelajaran yang paling indah buat para ummahat, yaitu ibu-ibu, bagaimana beliau memberikan bekal, memberikan nak kepada anak-anaknya. Oleh karenanya, sa'i
Sa'i menurut bahasa yaitu artinya berusaha. Berusaha seorang ibu untuk membiayai anaknya. Berusahanya seorang ibu untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Hadirin yang berbahagia, ketika para jamaah sampai di Bukit Sofa, maka beliau berbalik untuk menghadap Ka'bah sambil mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang berbahagia, dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, maka para jamaah memulai dengan pembacaan doa. Doanya ada beberapa ulama yang sudah mengatur dan tertera di dalam buku manasik haji dan umrah. Hadirin yang berbahagia, namun pada intinya kita berikan kemudahan para jamaah untuk membaca dengan zikir-zikir yang lain. Boleh dengan zikir tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena yang terpenting dalam kegiatan rukun, apakah tawaf atau sa'i, yaitu rukun fi'li, kegiatannya, prakteknya, bukan bacaannya. Hadirin yang berbahagia, itu adalah salah satu tempat ijabah. Bukit Sofa tempat ijabah, Bukit Marwah tempat ijabah, Hajar Aswad tempat ijabah, Maqam Ibrahim tempat ijabah, dan lain sebagainya. Hadirin yang berbahagia, dari Bukit Sofa kemudian menuju Bukit Marwah, maka para jamaah nanti akan menemui sebuah batasan lampu warna hijau. Ketika lampu warna hijau, maka untuk jamaah yang laki-laki dianjurkan untuk jinjit sambil dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul azul akram. Sampai lampu hijau selesai, maka jalan seperti biasa lagi menuju Bukit Marwah. Hadirin yang berbahagia, setiap menuju Bukit Sofa dan setiap menuju Bukit Marwah, maka jamaah akan menemukan tanjakan, yaitu jalan yang lebih curam. Maka pada waktu itu dianjurkan pula untuk para jamaah untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, Inna sofa wal marwata min sa'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Hadirin yang berbahagia, Sofa Marwah dihitung satu putaran, Marwah ke Sofa dihitung putaran yang kedua, terus 3, 4, 5, 6 dan berakhir di Bukit Marwah. Hadirin yang berbahagia, para jamaah calon-calon duyufur rahman yang saya hormati, mungkin ada di antara jamaah ketika dalam proses menjalankan rukun sa'i, mungkin ada di antara jamaah yang mungkin rehat, dia membutuhkan sesuatu minum di sepanjang Sofa Marwah atau Marwah dengan Sofa, maka di samping tersedia beberapa minum air zam-zam. Silakan para jamaah untuk rehat sejenak, kemudian melanjutkan lagi perjalanan dan menyelesaikan rukunnya. Hadirin yang berbahagia, setelah para jamaah berakhir di Bukit Marwah, maka para jamaah dianjurkan untuk membaca doa, yaitu doa selesai melakukan rukun sa'i. Setelah doa selesai melakukan rukun sa'i, maka para jamaah selanjutnya yaitu melakukan rukun yang berikutnya yang dikenal dengan tahallul. Hadirin yang berbahagia, para jamaah yang saya hormati, setelah jamaah melakukan rukun tahallul, kemudian menggunting minimal 3 helai dari rambutnya. Oleh karenanya setelah para jamaah melakukan gunting rambut 3 helai, maka dianjurkan setelah itu membaca doa tahallul. Ada beberapa pertanyaan dari jamaah, Ustaz, apakah harus memang botak atau mungkin sekedarnya saja? Dijelaskan di dalam doa, likulli sa'aratin hasanah, setiap rambut yang dicukur, yang dipotong, maka itu akan mengandung satu kebaikan. Warfa'lahu darajat, akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wamhu anhu sayyi'ah, dan akan dihapuskan dosa kita dari Allah. Hadirin yang berbahagia, para jamaah, jadi oleh karenanya dianjurkan setelah para jamaah melakukan rukun-rukun berikutnya, maka untuk rukun tahallul dianjurkan untuk botak, yaitu dengan harapan semua rambut yang dipotong dia akan menghapuskan satu dosa, dan dia akan dihitung satu kebaikan, dan dia akan mengangkat derajat kita, baik derajat di dunia maupun derajat di akhirat.
Hadirin yang berbahagia, calon-calon Duyufur Rahman yang saya hormati. Dengan berakhirnya rangkaian yang ditutup dengan rukun tahallul, maka selesailah rangkaian seluruh pelaksanaan ibadah umroh pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya dengan harapan dan doa, semoga seluruh rangkaian dari pertama para jamaah melaksanakan ibadah rukun ihram di mikot, kemudian berikutnya tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, kemudian sholat sunnah, kemudian meminum air zam-zam, kemudian dilanjutkan dengan rukun sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, dan berakhir ditutup dengan kegiatan tahallul dengan harapan semoga umrohnya tercatat menjadi umroh yang makbul dan mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allah ya Rabbal Alamin. Di beberapa tempat di sekitar Masjidil Haram ada beberapa amkanul ijabah, tempat-tempat ijabah. Salah satu di antaranya di sekitar Ka'bah ada rukun Yamani, antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Kemudian Hajar Aswad, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah yang dikenal dengan Multazam. Kemudian pintu Ka'bah, kemudian Makom Ibrahim, kemudian Hijri Ismail, Mihzab atau pancuran emas, Bukit Sofa, Bukit Marwah. Itu adalah beberapa tempat ijabah yang para jamaah dipersilakan untuk doa, untuk memohon kepada Allah di tempat-tempat tersebut. Ada satu keistimewaan berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa yang sholat di Masjidil Haram 1 kali berjamaah, kemudian dia terus melakukannya, maka Allah akan memberikan 100.000 pahala bila dibandingkan dengan sholat yang dilakukan oleh para jamaah di luar Masjidil Haram. Subhanallah, sebuah bonus yang begitu besar yang Allah berikan buat para jamaah dalam rangka meningkatkan sholat berjamaah selama di Masjidil Haram. Hadirin yang berbahagia, calon-calon Duyufur Rahman yang saya hormati. Setelah para jamaah melaksanakan satu rangkaian ibadah umroh yang ditutup dengan rukun, yaitu yang dikenal dengan tahallul, ada beberapa catatan. Yang pertama, para jamaah dapat melakukan berkali-kali umroh yang kedua, umroh yang ketiga, bahkan umroh yang keempat dengan mikot yang berbeda. Mikot adalah tempat start, tempat memulainya seorang jamaah untuk melakukan umroh. Yang pertama di kota Makkah ada beberapa tempat mikot. Yang pertama yang terdekat adalah Tan'im, kemudian yang kedua Ja'ranah, kemudian ada Hudaybiyah. Para jamaah bisa melakukan, yaitu dengan memulai, yaitu di tempat mikot-mikot yang telah ditetapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hadirin yang berbahagia, adapun tata caranya akan sama. Yang pertama yaitu jamaah setelah dia keluar, dia mandi terlebih dahulu, kemudian menggunakan pakaian ihram, kemudian menggunakan kendaraan yang sudah berada tersedia, kemudian menuju Tan'im yang paling terdekat. Di Tan'im, maka para jamaah dapat melakukan seperti yang dilakukan di awal, yaitu melakukan sholat sunnah ihram terlebih dahulu, kemudian setelah melakukan sholat sunnah ihram, setelah tahiyat akhir, Assalamualaikum, kemudian baru niatkan Bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahumma umratan. Setelah niat untuk melakukan umrah, maka jamaah dapat melakukan rukun berikutnya, yaitu tawaf untuk menuju Masjidil Haram. Setelah tawaf 7 kali, kemudian selesai sholat sunnah 2 rakaat menghadap Makom Ibrahim, kemudian doa menghadap Makom Ibrahim, kemudian minum air zam-zam, kemudian rehat dan sa'i menuju Bukit Sofa, kemudian Bukit Marwah, kemudian dan berakhir di Bukit Marwah, kemudian tahallul. Itulah rangkaian-rangkaian umroh yang bisa jamaah lakukan untuk umroh-umroh berikutnya. Adapun catatan bagi para jamaah yang dia berangkat dari Indonesia menuju Jeddah, kemudian akan langsung menuju Mekah, maka mikotnya sudah dilakukan dengan 2 hal. Yang pertama, para jamaah bisa melakukan mikot, yaitu di Yalamlam, yaitu khusus buat para jamaah yang berasal dari Asia atau dari Indonesia. Para jamaah bisa melakukan dan mengganti pakaian ihram di pesawat, kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah di atas bangku di pesawat, yaitu sholat sunnah ihram, kemudian langsung lafadzkan niat Bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahumma umratan. Selama para jamaah di atas pesawat, maka para jamaah harus tetap menghindari, yaitu perkara-perkara yang diharamkan selama yang bersangkutan ihram.
Kemudian sampailah dia di Jeddah. Ada dua, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, diperbolehkan untuk para jamaah pun melakukan mikot, yaitu ketika sampai di Jeddah. Seperti biasa yang dilakukan oleh para jamaah, yaitu yang bersangkutan dia mandi sunnah terlebih dahulu, atau minimal dia bisa melakukan wudhu dan melepas semua pakaiannya, dan dia menggantinya dengan pakaian ihram. Kemudian yang bersangkutan melakukan sholat sunnah 2 rakaat sholat sunnah ihram. Dan selanjutnya para jamaah untuk niat sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal ihram lillahi ta'ala. Setelah yang bersangkutan niat, maka kemudian memasuki bis yang telah disiapkan, kemudian menuju kota Mekah. Selama yang bersangkutan niat ihram, kemudian yang bersangkutan naik ke dalam bis, maka diperbanyak untuk membaca talbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kurang lebih perjalanan begitu panjang dari Jeddah menuju kota Mekah. Ketika sampai di kota Mekah, apa yang dilakukan oleh para jamaah? Yaitu yang bersangkutan masuk ke dalam hotel, kemudian check-in, pemberian kamar, kemudian makan terlebih dahulu, dan langsung menuju kamar masing-masing yang telah ditetapkan, dan langsung menuju lobi untuk melakukan rukun berikutnya, yaitu tawaf, sa'i, dan tahallul. Itulah rangkaian bagi para jamaah yang melakukan umroh ketika yang bersangkutan dari Jeddah langsung menuju kota Mekah. Bagi para jamaah yang sudah berada di kota Mekah, apa yang dilakukan selanjutnya setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan ibadah umroh? Maka para jamaah dianjurkan untuk memperbanyak sholat berjamaah dengan fadilah yang telah ditetapkan berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah. Harus ditanamkan buat para jamaah untuk memperbanyak ibadah dan ibadah di Masjidil Haram. Subhanallah, barang siapa yang melakukan sholat berjamaah 1 kali di Masjidil Haram, maka Allah akan memberikan 100.000 pahala bila dibandingkan dengan sholat di masjid-masjid yang ada di luar. Hadirin yang berbahagia, sehingga para jamaah dianjurkan untuk memperbanyak tilawatil Quran, i'tikaf, qiyamul lail selama yang bersangkutan berada di Masjidil Haram. Sebuah kebanggaan buat orang-orang dan calon duyufur Rahman dan duyufur Rasul bisa beribadah tekun dan ikhlas serta khusyuk yang dilakukan di Masjidil Haram. Hadirin para jamaah calon duyufur Rahman dan duyufur Rasul, selama berada di kota Mekah, para jamaah selanjutnya yaitu akan melakukan yang dikenal dengan city tour atau ziarah menapak tilasi, yaitu tempat-tempat bersejarah yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah. Salah satu di antara tempat sejarah yang nanti akan diziarahi oleh para jamaah yang pertama adalah Gua Hiro. Sebuah perjalanan ini adalah satu tempat di mana baginda Rasulullah pertama kali menerima wahyu, yaitu pada tanggal 17 Ramadan, yaitu mendapatkan wahyu surat Al-Alaq ayat 1-5. Di sini para jamaah bisa membayangkan bagaimana baginda Rasulullah beliau menghindari hiruk pikuknya keramaian kota Mekah pada saat itu. Kemudian beliau berzikir, memohon kepada Allah di tempat Gua Hiro ini. Para jamaah silakan untuk bisa memanjatkan doa, karena ada sebagian ulama mengatakan bahwa tempat-tempat makom-makom yang dilakukan dan pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah itu pun adalah salah satu di antara tempat ijabah. Selanjutnya para jamaah pun dapat mengunjungi, yaitu diagendakan untuk melakukan ziarah ke Gua Thur, salah satu di antara tempat sejarah di mana baginda Rasulullah ketika pada waktu dikejar oleh para tentara kafir Quraisy, kemudian didampingi dengan sahabat yang sangat mulia, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau bersembunyi di gua tersebut. Selama di gua tersebut, Abu Bakar beliau berkata, "Ya Muhammad, bagaimana kalau kita ketahuan?" Maka pada waktu itu turunlah ayat dikemukakan oleh baginda Rasulullah, "La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana." Janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih, bahwa Allah selalu bersama dengan kita. Begitu hebatnya
sebuah persahabatan antara baginda Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Maka para jamaah nanti akan berkunjung yang dikenal dengan Gua Thur. Hadirin yang berbahagia, calon-calon Duyufur Rahman dan Duyufur Rasul yang saya hormati. Ada beberapa tempat yang berkaitan dengan manasikul hajj, yaitu manasik haji atau tempat-tempat yang nanti akan diziarahi oleh para orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Buat para jamaah umroh, maka akan ada beberapa tempat, ada beberapa lokasi yang nanti akan dikunjungi. Salah satu diantaranya Masjid Namirah, masjid yang setahun sekali ramainya ketika pada waktu musim haji. Kemudian berikutnya jamaah akan menyaksikan dan akan melihat bagaimana Mina, tempat para jamaah menginap ketika pada waktu menunaikan ibadah haji, dimulai dari pada tanggal 10, 11, 12, hingga 13. Dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Bagi para jamaah haji sudah dapat melakukan wukuf di Padang Arafah. Ketika wukuf di Padang Arafah, maka para jamaah dianjurkan untuk memperbanyak zikir, untuk memperbanyak dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuknya bisa berzikir, tilawatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran tanpa dilakukan yaitu perkara-perkara yang tidak boleh atau diharamkan yang akan membatalkan pelaksanaan ibadah wukuf. Setelah para jamaah menyelesaikan rukun yang berikutnya, yaitu wukuf di Padang Arafah, salah satu di antara rukun yang paling utama, Al-Hajju Arafah. Haji itu intinya adalah di Padang Arafah. Ada pelajaran yang sangat menarik dan harus diambil dan begitu tinggi ketika kita wukuf di Padang Arafah. Kita berdiam, mendekatkan diri kepada Allah di tengah padang yang begitu luas. Sebuah gambaran ketika pada waktu itu manusia berada di padang mahsyar, berkumpul, merenung semua dosa dan perkara yang pernah dia lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah para jamaah melakukan wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah, maka sore harinya berlanjutlah para jamaah menuju Muzdalifah. Ketika para jamaah berada di Muzdalifah, dan jamaah pada saat itu diberikan kesempatan untuk mengambil kerikil yang akan dilakukan untuk melontar jumroh di esok harinya, maka para jamaah dianjurkan untuk merenung, menginap beberapa saat sampai minimal pukul 12 malam. Baru jamaah menuju bersama-sama dengan yang lain, jamaah yang lain, yaitu menuju kota Mina untuk melakukan jumroh Aqabah. Dan ada satu tempat yang nanti jamaah akan diberitahukan, yaitu tempat di mana Nabi Ibrahim yaitu melakukan penyembelihan kepada putranya yaitu Ismail alaihissalam. Ada satu hal yang akan dilakukan oleh para jamaah dan ini tidak bisa dihindari, yaitu berbelanja. Baik di kota Mekah maupun di kota Madinah ada beberapa tempat belanja. Silakan buat para jamaah yang ingin berbelanja, tapi yang ingin perlu diberitahukan, yang harus dijadikan catatan buat para jamaah, bahwa ini jangan dijadikan tujuan. Tetap tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan ibadah umroh atau melakukan ibadah haji. Untuk para jamaah ketika berbelanja, membeli oleh-oleh, niatkan bahwasannya berbelanja dan membeli oleh-oleh tersebut akan diberikan kepada sanak keluarga, tetangga, handai tolan dan sebagainya, dan itu dikategorikan sebagai ibadah hadiah, yaitu yang dianjurkan dalam Islam. Hadirin para jamaah calon-calon Duyufur Rahman dan Duyufur Rasul yang saya hormati, tidak terasa perjalanan selama di kota Mekah dan perjalanan ibadah yang kita lakukan selama di kota Mekah, maka pada akhirnya akan memisahkan kita dan saatnya lah kita akan pulang ke tanah air. Sebelum para jamaah meninggalkan kota Mekah, maka ada satu perkara yang dianjurkan yang dikenal dengan tawaf wada. Untuk ibadah haji, tawaf wada merupakan salah satu di antara perkara yang apabila ditinggalkan maka para jamaah harus membayar dam. Namun bagi para jamaah umroh, maka ini adalah perkara sunnah. Ada beberapa perbedaan bila dibandingkan dengan tawaf rukun. Apabila tawaf rukun, maka para jamaah dapat melakukan dan wajib melakukan dengan menggunakan pakaian ihram. Sedangkan ketika melakukan tawaf wada, maka para jamaah dapat melakukan dengan pakaian yang biasa. Kemudian seperti biasa apa yang dilakukan jamaah ketika melakukan tawaf ifadah, yaitu melambaikan tangan sambil menghadap ke Hajar Aswad
dan melihat lampu warna hijau, kemudian lambaikan Bismillah Allahu Akbar sambil memutar, yaitu sebanyak 7 kali. Ketika pada waktu tawaf wada, renungkan dalam hati dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ada satu rangkaian kalimat di dalam tawaf wada, ya Raddad urududni Allahumma rizukna al-auda thumma al-auda marratan ba'da marratin. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk bisa berkali-kali kembali ke tempat yang kau muliakan ini ya Allah. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha membalikan kami. Balikan kami kembali ke tempat ini ya Allah. Hadirin para jamaah calon-calon Duyufur Rahman dan Duyufur Rasul yang saya hormati, tidak terasa bahwa kita akan meninggalkan kota Mekah dan kita akan menuju Jeddah. Kepulangan para jamaah, setelah para jamaah selesai melaksanakan ibadah rukun, baik ibadah sunnah dan ibadah-ibadah mustahabah yang dilakukan selama di kota Mekah, maka tibalah saatnya jamaah untuk bersiap-siap menuju kota Jeddah dan akan pulang ke tanah air. Ketika para jamaah berada di Jeddah, maka ada tempat-tempat ziarah yang nanti jamaah akan lewati. Salah satu di antaranya yaitu Masjid Terapung, kemudian Laut Merah, kemudian Makom Ibu Hawa, dan tempat masjid yang dikenal dengan Masjid Qisas, dan beberapa tempat yang lainnya. Maka para jamaah sejenak akan berhenti, yaitu di tempat Kornes atau tempat-tempat yang lainnya. Hadirin yang berbahagia, calon-calon Duyufur Rahman dan Duyufur Rasul yang saya hormati, demikianlah beberapa rangkaian yang bisa dilakukan dari awal hingga akhir yang dilakukan oleh para jamaah baik haji maupun umroh. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat memberikan bekal buat para jamaah dalam rangka memberikan kesempurnaan ibadah haji dan umroh. Salah satu di antara kesempurnaan dan upaya yang dilakukan oleh PT Al-Hijaz Indowisata, yang pertama adalah membekali jamaah dengan buku panduan doa. Yang kedua adalah buku pedoman atau panduan yang sudah disiapkan oleh para jamaah. Kemudian yang ketiga yaitu tayangan ini. Semoga memberikan manfaat kepada para jamaah dengan harapan apa yang dilakukan dan dikerjakan selama melaksanakan ibadah umroh dan haji, kemudian kegiatan selama di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, semoga diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan harapan ibadah umroh dan hajinya menjadi ibadah umroh haji yang mabrur. Amin amin Allah ya rabbal alamin.